Selamat datang di Ngopi Politik. Ngopi dulu biar panasnya nggak bikin kepala puyeng. Jadi gini proses minggu-minggu ini terakhir ini jagat politik lagi panas-panasnya. Bukan cuma karena cuaca, tapi karena ada satu isu yang bikin meja-meja kopi rame. Ya, pemakzulan Gibran. Itu dia isunya. Isu pemakzulan oleh Purnawirawan TNI. Isunya, pemakzulan ini bukan datang dari oposisi resmi, tapi dari kelompok purnawirawan TNI. Bayangin aja, para jenderal yang dulu pernah pegang komando, sekarang mulai main di panggung sipil. Motifnya? Macam-macam analisa beredar. Mulai dari kekecewaan soal kebijakan, sampai gesekan personal yang katanya udah lama ke bawah-bawah. Nah, biasanya kalau purnawirawan udah turun tangan, itu bukan sekedar wacana di media. Ada jaringan, ada tenaga dalam yang siap digerakin. Dan Gibran tahu banget soal ini pastinya. Nah, lanjut lagi ada berita soal amnesti ala Prabowo. Di sisi lain, kita lihat langkah Prabowo yang cukup bikin kening berkerut. Memberikan amnesti ke beberapa tokoh yang dulu dicap musuh-musuh politik Jokowi. Ini sinyal apa? Bisa dibaca sebagai konsolidasi, bisa juga sebagai pembebasan peta politik dari dendam lama. Tapi di kacamata real politik, amnesti ini bisa jadi strategi netralisir lawan sebelum mereka bisa menyerang balik. Cuma masalahnya ketika orang-orang itu bebas dan bisa manuver, enggak semua pihak seneng lah. Apalagi kalau mereka pernah bentrok sama lingkaran dekat Gibran, ya enggak? Nah, kemarin tuh pas ada di sidang kabinet ya, belum lama ini, terlihat tatapan tajam di rapat kabinet dari Gibran. Tatapan tajam Gibran ke arah seorang jenderal senior. Tatapan itu sih kayak bukan tatapan basa-basi ya. Di politik bahasa tubuh itu punya bobot lebih berat dari kata-kata. Pesannya bisa dibaca kayak begini nih. Gibran seakan-akan saya tahu gerakan kalian dan saya nggak akan mundur, nggak akan menyerah. Tapi di sisi lain, tatapan kayak gitu juga bisa memicu reaksi loh. Apalagi kalau yang ditatap merasa gengsinya diganggu. Nih, ada gestur yang lebih seru lagi nih kemarin. Di upacara kehormatan militer, Gibran enggak menyalami 4 menteri. Salah satunya AHY, Zulkifli Hasan, Bahlil, dan Caimin. Wah, itu udah masuk ke level gestur politik terbuka loh. Bisa jadi ini bagian dari penandaan siapa yang masih dalam lingkaran, siapa yang mulai keluar dari orbit kekuasaan. Atau ini sinyal ke publik bahwa ada jarak politik yang sengaja dipertontonkan. Dan terakhir, makan siang dengan Sufmi Dasko Ahmad. Buat orang awam itu cuma makan siang biasa, tapi buat pengamat politik itu kayak menyalakan flare di malam gelap. Dasko adalah salah satu operator politik yang lihai mengatur angin. Pertanyaannya, apakah makan siang ini adalah langkah Gibran untuk mengamankan dukungan dari Gerindra? Atau malah sinyal bahwa Prabowo siap menahan rem isu pemakzulan? Jadi, apakah pemakzulan akan di-stop? Kalau dilihat dari rangkaian ini ya, pemakzulan belum tentu langsung hilang dari meja. Tapi politik itu cair kalau deal-dealannya tertentu tercapai, termasuk perlindungan dari kubu Prabowo. Isu ini bisa aja perlahan direndam. Cuma ingat, di politik Indonesia nggak ada yang benar-benar mati. Isu bisa disimpan, dibukukan, lalu dihangatkan lagi saat momen yang tepat. Jadi, buat Gibran, permain ini baru babak awal. Dan buat kita ya, siapin kopi lagi. Kayaknya bakal panjang nih bro. Segitu dulu ngopi politik kita hari ini. Ingat, politik itu kayak kopi tubruk. Kadang pahitnya perlu biar kita melek lihat kenyataan. Sampai jumpa di seduhan berikutnya. Oke. Bye.